Di kehidupan masyarakat mungkin tak asing dengan persaingan dagang, baik perusahaan besar, toko kelontong, bahkan penjual makanan pun pernah mengalami. Tak sedikit dari mereka bahkan berusaha sebisa mungkin membuat para calon pembeli untuk melirik barang dagangan mereka, mulai memberikan diskon hingga lain sebagainya. Biasanya, pesaing bisnis yang tidak menyukai dengan rasa iri pada tempat usaha yang ramai bisa saja mengirimkan guna-guna ke tempat usaha lawan. Tempat usaha yang terkena guna-guna lama-kelamaan dapat membuat pemiliknya bangkrut dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perlu mengetahui ciri-ciri tempat usaha yang terkena guna-guna dan gangguan gaib yang tidak dapat dilihat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat usaha yang dulunya ramai pembeli kini mendadak sepi pembeli, atau banyak pembeli yang hanya mampir ke toko lalu kemudian pergi. Yang kedua, warung selalu dianggap tutup. Mungkin terdengar seperti mustahil, tetapi fenomena banyak calon pembeli yang mengira jika tempat usaha kalian tutup meskipun di siang hari dan dalam keadaan buka. Selain itu, pengunjung akan merasa bosan dan malas untuk berkunjung kembali ke tempat usaha kalian. Yang ketiga, makanan cepat busuk. Ini bisa terjadi pada makanan tempat usaha yang dalam pengaruh sihir, meskipun makanan tersebut baru dibuat dan dihidangkan. Akan tetapi, tak lama kemudian makanan tersebut busuk bahkan dihinggapi lalat ataupun ulat. Yang keempat, banyak hewan yang datang. Kejadian ini bisa terjadi walaupun tempat usaha kalian selalu dibersihkan dan dijaga, serta jauh dari sawah atau sungai. Salah satu contoh hewan yang biasanya datang adalah kelabang, kalajengking, dan semacamnya. Yang kelima, ada rasa hawa dingin atau hawa panas, sesak nafas, dan perasaan merinding di tempat usaha, toko, warung, atau bangunan yang terkena sihir. Yang keenam, terjadi penyakit yang tidak jelas atau sesuatu yang janggal dari sang pemilik rumah atau tempat usaha. Kejadian ini biasanya tak masuk akal dan identik terjadi pada karyawan atau pemilik tempat usaha, meskipun sebelumnya pemilik usaha atau karyawan dalam keadaan baik-baik saja. Yang ketujuh, adanya bau wangian yang aneh di tempat usaha, seperti bau minyak wangi sekelebat atau tiba-tiba tercium bau busuk, walaupun tidak diketahui sumber baunya. Yang kedelapan, pemilik selalu mengalami mimpi buruk atau sering melihat hal-hal yang tak kasat mata. Yang kesembilan, sering kehilangan uang di tempat usaha. Yang kesepuluh, pemilik usaha sering merasa malas ataupun memiliki gangguan kehidupan pribadi atau bertengkar dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Berikut ini salah satu cara mengatasinya menurut Islam, yaitu biasakan pemilik usaha atau karyawan membaca surat Al-Baqarah. Yang kedua, biasakan membaca ayat kursi di saat pagi atau petang. Yang ketiga, sholatlah 5 waktu pada tepat waktu. Dan yang keempat, sisihkan sebagian penghasilan dengan bersedekah. Tentu saja setelah memastikan bahwa hasil yang didapat melalui sumber-sumber yang halal. Di samping itu, dengan bersedekah, pedagang juga bisa menerapkan prinsip bahwa dalam harta terdapat hak orang lain. Yang kelima, bersihkan tempat usaha dengan dipel menggunakan garam krosok yang dicampur dengan air cucian beras dengan dibacakan surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Lakukan hal tersebut pada pagi dan sore hari hingga gangguan yang dirasa benar-benar hilang, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disingkirkan dan dihilangkan semua gangguan tersebut, serta dibukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya.